pria inisial MD ditikam hingga tewas ketika hendak merelai perkelahian yang terjadi di belakang Pasar Remu, Kota Sorong. Tidak terima atas penikaman tersebut, rekan korban pun membakar satu unit mobil yang diduga milik pelaku. Seorang anak di Kaimana ditemukan tenggelam dalam keadaan meninggal di pantai Air Merah. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, seorang pria inisial MD ditikam hingga tewas ketika hendak merelai perkelahian yang terjadi di belakang Pasar Remu, Kota Sorong, Senin sore 19 April 2021. Tidak terima atas penikaman tersebut, rekan korban pun membakar satu unit mobil yang diduga milik pelaku. Situasi di Pasar Remu, Kota Sorong sejak Senin sore 19 April 2021 berubah menjadi mencekam setelah ada kasus penikaman yang menimpa seorang pria inisial MD, umur 32 tahun, tewas dengan luka tusukan di bawah lengan kiri. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Kasih Herlina, namun nyawanya tidak tertolong. Ratusan kerabat korban yang tak terima atas kematian MD langsung emosi dan membakar sebuah mobil taksi angkutan umum milik pelaku yang masih berada di Terminal Pasar Remu, Kota Sorong. Massa juga melakukan pembakaran ban bekas di akses masuk pasar, sehingga aktivitas pasar lumpuh total sejak Senin sore kemarin. Ratusan personil Polres Sorong Kota yang di-backup Brimob Batalion Pelopor B Sorong disiagakan di titik yang dianggap rawan untuk mengantisipasi kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Kapolres Sorong Kota AKBP Arinyoto Setiawan mengatakan kronologis dari kejadian itu berawal saat korban melerai perkelahian di belakang Pasar Remu, Kota Sorong. Malah korban ditikam oleh pelaku di bawah lengan kanan, hingga korban tersungkur jatuh. Tak hanya itu, mertua dari korban yang ikut menyaksikan anak mantunya ditikam secara membabi buta juga ikut dibacok oleh pelaku hingga menderita luka serius di tangan kanan. Kemudian tadi pelaku atas nama inisial U tadi tetap mengamankan diri menyelamatkan diri lari ke Koramil Sorong Timur, kemudian diamankan oleh anggota Koramil. Kemudian tadi kita datangi ke sana untuk menjemput untuk mengambil pelaku karena kita mengantisipasi jangan sampai ada aksi. Dan kita tadi untuk kekuatan juga beberapa anggota kita kerahkan karena memang massa sudah berkumpul di depan Koramil. Kita bisa evakuasi tadi pelaku, kemudian kita bawa ke rumah sakit Seleksi. Dan di sana juga ada penanganan medis ya. Dan saat ini ya bersangkutan pelaku sudah. Kapolres menambahkan, pelaku inisial E adalah seorang supir taksi angkutan umum jalur Sorong Aimas. Pelaku juga menderita luka serius dan nyaris tewas akibat amukan massa pasca peristiwa tersebut. Namun pelaku berhasil diamankan di pos Koramil Pasar Remu. Saat ini pelaku setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Selebe Solu, polisi sudah menahan pelaku di sel tahanan Polres Sorong Kota. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, pihak keluarga dan kerabat kerja korban yang tidak terima atas kematian MD kemudian mengarak jenazah ke kantor Wali Kota Sorong. Mereka menuntut agar oknum pelaku dan keluarga segera angkat kaki dari Sorong untuk kembali ke daerah asalnya. Sebelumnya, jenazah MD sempat disemayamkan di Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Pasar Remu, Kota Sorong, Papua Barat. Pihak keluarga dan kerabat kerja korban yang tak terima atas kematian korban dengan tragis itu mengarak jenazah ke kantor Wali Kota Sorong sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, Senin malam. Saat diarak jenazah, ratusan massa ini mendapat pengawalan ketat dari personil kepolisian Polres Sorong Kota. Tidak ada aksi pengerusakan fasilitas umum hingga jenazah disemayamkan di ruang lobi kantor Wali Kota Sorong.
Nampak sejumlah keluarga dan kerabat korban sempat emosi meminta agar Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau untuk datang temui massa. Namun setelah ada kesepakatan bersama Kepala Suku Jayapura Biak dan Serwi, mereka menuntut agar oknum pelaku dan keluarganya yang berada di Sorong untuk segera kembali ke daerah asalnya. Selain itu, untuk penyelesaian tewasnya MD, pihak Kepala Suku serahkan ke kepolisian untuk diproses dan dipertanggungjawabkan atas kematian korban. Keputusan itu ada di tangan keluarga, bukan di tangan saudara-saudara. Ya, malam ini jenazah harus dipulangkan ke kediaman saya. Jadi sudah ada keputusan dengan keluarga semua. Kalau kita bicara dalam ruangan ini tidak akan menyelesaikan masalah. Saya harus keluar dari lapangan ruangan ini dan saya harus bicara dengan keluarga semua, baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Sementara itu, Kapolres Sorong Kota AKBP Arinyoto Setiawan mengatakan siap untuk memfasilitasi pertemuan tersebut bersama tokoh adat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan dengan tokoh adat Papua dalam penyelesaian kasus tewasnya MD. Sudah sampai kejadian malam ini ya, tadi sebenarnya kita sudah melakukan koordinasi dengan keluarga maupun dari tokoh dari Jayapura, tokoh masyarakat di Jayapura, tokoh suku ya, kepala suku. Jadi sudah kita laksanakan di rumah sakit. Dan kita keluar ternyata jenazah sudah diarak ya sama masyarakat di sekitar situ. Jadi kita mengira tadi karena kesempatan kita jenazah akan dibawa ke tempat atau rumah mertua ya, atau mertua dari korban, tetapi ternyata dibawa ke Mapores, ternyata sudah disiapkan mereka di sini, akhirnya dilarikan ke dari kota. Sebenarnya permintaan sudah kita penuhi ya. Nanti kita fasilitasi ya, nanti saya sampaikan dari korban untuk mengurus ya, dari proses pemakaman, penyiapan dan sebagainya itu kita sudah sampaikan bahwa kita akan nanti urus semuanya. Tapi mungkin ada lain-lain hal ya, karena memang mereka punya keluarga, punya anak istri, dan mereka juga menuntut ya nanti tanggung jawab dari ikatan paguyuban ini untuk tanggung jawab terhadap anak istrinya tersebut. Kurang lebih 3 jam jenazah disemayamkan di ruang lobi kantor Wali Kota Sorong. Ratusan massa kembali mengarak jenazah menuju rumah duka di kompleks Rumah Papan Pasar Remu Kota Sorong dengan pengawalan aparat kepolisian. Dari Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Seorang anak di Kaimana yakni Chris Surlean, 14 tahun, ditemukan meninggal oleh warga di Pantai Air Merah Selasa 20 April sekitar pukul 11:45 waktu Indonesia Timur. Chris ditemukan dalam posisi tenggelam dengan keadaan air sebatas mata kaki orang dewasa. Sebelum ditemukan meninggal, Chris dilaporkan bersama teman-teman seumurannya bermain di kawasan pantai tersebut. Setelah ditemukan, warga mencoba menolongnya dengan menekan dada korban dengan harapan bisa memuntahkan air yang tertelan olehnya. Namun usaha warga sia-sia. Selanjutnya Chris dibawa menuju ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana untuk mendapatkan pertolongan medis. Setelah dilakukan pemeriksaan tubuh bagian luar oleh tim medis di IGD RSUD Kaimana, Chris dinyatakan meninggal. Polisi yang tiba di IGD langsung melakukan pengambilan data dan identitas korban. Tidak berselang lama, orang tua Chris Surlean mendatangi IGD untuk memastikan informasi terkait penemuan mayat tersebut. Setelah memastikan bahwa benar itu putranya, ibu korban menangis histeris. Hingga kini baik keluarga korban, polisi dan tim medis IGD RSUD Kaimana belum bisa memberikan keterangan terkait kematian siswa SMP kelas 2 ini. Sampai berita ini diturunkan, jenazah Chris masih berada di IGD RSUD Kaimana. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Badan POM Manokwari melaksanakan uji sampel berbagai jenis jajanan berbuka puasa yang dijajakan di dalam kota Manokwari. Dari hasil pemeriksaan, Badan POM Manokwari menyatakan aman dan tidak berbahaya. Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Manokwari melakukan pemeriksaan sejumlah makanan dan minuman yang dijajakan oleh para pedagang musiman selama bulan puasa. Pemeriksaan itu dilakukan beberapa waktu lalu menyasar hampir ke setiap penjual takjil di wilayah Bumi Marina, Amban hingga Wosi. Kepala BPOM Manokwari Haryanto Baan kepada wartawan mengatakan ada 85 sampel produk takjil yang diambil dari beberapa pedagang
untuk diuji apakah bahan makanan dan minuman tersebut mengandung zat berbahaya seperti formalin, boraks, ataupun bahan pewarna lain. Baan mengatakan, dari hasil pemeriksaan di lapangan tidak ditemukan bahan-bahan berbahaya dan semua takjil masih dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Teman-teman dari Balai POM Manokwari melakukan pengawasan takjil. Pengawasan takjil itu kita sampling dari Marina sana, kemudian Sanggen, Turunan Polda, dan kita di sini. Jadi kita men-sampling 85 sampel produk takjil yang diambil dari beberapa pedagang dan kita uji itu apakah dia mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks, pewarna metilin yellow atau pewarna rodanium. Dan berdasarkan hasil pengujian petugas balai bahwa produk tersebut masih negatif, tidak ada yang positif mengandung bahan berbahaya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Rianto Baan juga menghimbau kepada para pedagang dalam mengelola atau memproduksi panganan takjil agar tidak menggunakan barang berbahaya yang sudah dilarang. Pedagang pun diminta harus memproduksi jualannya secara higienis supaya produk yang dijual ke masyarakat aman dan tidak menimbulkan penyakit. Bapak Ibu yang penjual takjil, kita berharap bahwa dalam mengolah atau memproduksi produk pangan takjil jangan menggunakan bahan yang dilarang, baik itu boraks, formalin, metilin yellow, dan rodanium. Kemudian harus diproduksi dengan secara higienis, dijual secara higienis supaya betul-betul produknya aman, bermanfaat buat masyarakat, tidak menimbulkan penyakit. Sementara itu, pedagang takjil ataupun kudapan berbuka puasa di wilayah Wosi mengatakan pemeriksaan sampel yang dilakukan oleh BPOM Manokwari ini sangat bermanfaat, tidak hanya bagi pembeli namun juga bagi mereka. Karena dari hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa jajanan mereka aman untuk dikonsumsi dan tidak menggunakan zat berbahaya, menandakan bahwa dagangan mereka juga sehat dan higienis, sehingga nantinya pembeli pun tidak ragu untuk berburu santapan berbuka puasa. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Gubernur Papua Barat menetapkan 5 program prioritas pembangunan di Provinsi Papua Barat tahun 2022 saat membuka Musrembang. Gubernur Papua Barat beserta Forkopim Musrembang yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Papua Barat di tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Papua Barat tahun 2022. Dengan tema mempercepat pemulihan ekonomi dan sistem kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing sumber daya manusia menuju transformasi ekonomi yang inklusif dengan dilaksanakan Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya mengatakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah wajib melaksanakan program strategis nasional. Oleh karena itu, Musrembang dikatakan sangat penting dan strategis untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022. Bagaimana kita ketahui bersama, musyawarah perencanaan pembangunan merupakan tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang secara rutin selalu kita laksanakan dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Papua Barat. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib melaksanakan program strategis nasional. Lebih lanjut, Gubernur menegaskan mempercepat pemulihan dan kesehatan dampak pandemi COVID-19, meningkatkan sumber daya manusia dan daya saing daerah, meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar, meningkatkan pembangunan wilayah berbasis komoditas unggulan dan sumber daya alam, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, serta pemantapan ekonomi khusus. Dengan mempertimbangkan tantangan yang saya kemukakan tadi, maka melalui tema ini, Provinsi Papua Barat
menetapkan 5 prioritas pembangunan tahun 2022 di Provinsi Papua Barat yang diprioritaskan. Pada 1. Mempercepat pemulihan ekonomi berbasis keunggulan daerah dan kesehatan dampak pandemi COVID-19. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah melalui penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi wilayah. 3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar, ekonomi, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, listrik, air bersih. 4. Meningkatkan pembangunan wilayah berbasis komoditas unggulan dan sumber daya alam kawasan ekonomi daerah tertinggal, terluar, perbatasan, penataan ruang lingkungan hidup. Dengan dilaksanakannya musrembang tingkat Provinsi Papua Barat, diharapkan dapat menajamkan rencana kerja pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2022 dan juga membangun komitmen bersama antar pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota dalam menjalankan pemerintahan di Papua Barat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, warga yang keluarganya dimakamkan pada pemakaman umum Rendani mempertanyakan biaya penggalian makam pada proses pemindahan makam untuk perpanjangan runway Bandara Rendani. Pemakaman Rendani yang terkena dampak perpanjangan runway Bandara Rendani Manokwari kini memasuki hari keempat pemindahan makam. Proses penggalian makam terus berjalan, namun masyarakat yang keluarganya dimakamkan di pemakaman tersebut mempertanyakan biaya penggalian makam, sehingga sejak Senin pagi terpantau telah ada pemasangan spanduk oleh keluarga. Adanya pemasangan spanduk tersebut dijelaskan Asisten 1 Sekda Manokwari, Wanto, di ruang kerjanya pagi tadi, membenarkan bahwa ada pemasangan spanduk yang dilakukan oleh keluarga. Mereka minta nuntut uang 2 juta per lubang yang dipotong katanya, tapi nggak tahu apakah itu dipotong atau tidak, saya kurang tahu, karena itu kan juga mereka punya mereka sendiri, dari mereka ke mereka, karena itu uang itu include di dalam pembebasan lahan kuburan. Jadi pembebasan lahan kuburan itu kok bisa sampai sekian miliar, itu kalau nggak salah 1,6 kan nggak salah. Itu memang sudah dihitung untuk merelokasi makamnya ini. Hanya saja ditunggu enggak, ini kami mau biarkan mereka ngangkat sendiri pun juga nggak mungkin. Jadi mereka di satu lubang itu diberikan 8 juta. 8 juta, bukan 8 juta. Daud Indow yang mewakili warga setempat saat dikonfirmasi pagi tadi menjelaskan, jika sejak awal telah ada perjanjian bahwa akan diberikan pembayaran sebesar 2 juta rupiah jika keluarga tersebut memindahkan makam keluarga mereka sendiri. Pembicaraan awal ada yang dipercayakan oleh Pemda, yang dipercayakan sebagai tim lokal masyarakat yang ada di sini. Waktu terima uang kan ganti rugi, setelah tadi saya baru komunikasi dengan Asisten 1, per kepala itu dikasih 8 juta. Tapi yang sampai ke masyarakat itu 7 juta. Nah 7 juta, kemudian 2 jutanya dipotong katanya untuk nanti pada saat penggalian tulang itu. Jadi tidak ada penjelasan bahwa nanti Pemda yang menyiapkan itu, tidak ada. Nah mereka potong 2 juta untuk pada saat nanti ada tenaga yang gali, itu dibayarkan. Nah sampai dengan hari ini ada yang sudah keluarga, ada yang sudah menyiapkan orang untuk katanya mau gali sendiri, mereka tidak mau menggunakan alat berat. Nah, tapi sampai dengan hari ini kejelasan uang 2 juta itu tidak ada. Nah, itu yang keluarga keberatan untuk gantung spanduk itu. Minta Pemda kalau bisa panggil siapa yang waktu itu menangani. Itu untuk menjelaskan uang 2 juta itu. Nah, 2 juta itu untuk bagaimana bayarkan ke tenaga yang artinya mau gali. Nah, seperti jadi tidak ada pemalangan, itu tidak ada, hanya keluarga ingin menjelaskan pemotongan uang 2 juta itu per kepala. Siapa waktu itu dipercayakan untuk menangani, artinya ambil uang itu untuk serahkan ke keluarga dengan satu komitmen bahwa per kepala dipotong 2 juta. Nah, itu yang sampai hari ini kan tidak jelas. Setelah tadi baru saya komunikasi dengan Pak Asisten 1, beliau menjelaskan bahwa 8 juta bukan 7 juta. Tapi yang sampai ke masyarakat itu 7 juta. Kemudian 7 juta itu dipotong lagi 2 juta untuk penggalian nanti.
Dengan adanya pemasangan spanduk, jelas Daud Indo bahwa warga ingin agar Pemda memanggil orang yang dipercayakan oleh Pemda saat melakukan perjanjian tersebut, sehingga masyarakat atau keluarga dapat mempertanyakan langsung perjanjian besaran pembayaran tersebut dan mendapat penjelasan secara jelas. Karena kenyataan di lapangan, sejak Jumat lalu penggalian makam dilakukan dengan menggunakan alat berat yang disediakan oleh Pemda, sehingga biaya penggalian sebesar 2 juta tersebut harus jelas penggunaannya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Jabatan Wakapolres Manokwari resmi bergeser dari Kompol Andarias Lipan ke Kompol Agustina Sineri. Serah terima jabatan Wakapolres Manokwari ini bersamaan juga dengan serah terima jabatan Kabakren, Kapolsek Anggi, dan Kabak Sumda. Acara serah terima jabatan Wakapolres Manokwari, Kabakren, Kabak Sumda, dan Kapolsek Anggi diawali dengan pengambilan sumpah janji oleh Kapolres Manokwari. Diketahui jabatan Wakapolres Manokwari yang sebelumnya dijabat oleh Kompol Andarias Lipan kini resmi diganti oleh perempuan asli Papua, Kompol Agustina Sineri. Sedangkan jabatan Kabakren yang baru kini diduduki oleh AKP Aris Patandung. Kabak Sumda dijabat oleh AKP Abdullah Tabo, sementara Kapolsek Anggi Ibtu Samuel Urbon digantikan oleh Ibda Dwi Mariato. Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya dalam amanatnya menyampaikan bahwa pergantian jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa. Dalam artian ini merupakan pemberian penghargaan dari pimpinan atas kinerja dan prestasi personil. Seperti biasa bahwa perputaran ataupun tour of duty itu merupakan hal yang biasa dalam artian bentuk penghargaan daripada pimpinan yang lebih tinggi terhadap kinerja maupun prestasi daripada kita sekalian. Dalam kesempatan itu, Kapolres Manokwari juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Wakapolres bersama sejumlah pejabat utama yang telah diganti atas setiap dedikasi yang sudah diberikan kepada seluruh anggota. Sementara itu, untuk pejabat yang baru diharapkan dapat bersinergi dan melanjutkan tugas-tugas dari pejabat sebelumnya. Wakapolres, mantan Wakapolres Pak Polan Rias, kami ucapkan banyak terima kasih, demikian juga Ibu atas dedikasi, loyalitas, dan kerjasamanya. Banyak hal-hal yang kita lalui bersama-sama dengan seluruh anggota. Demikian juga Pak Kabakren, mantan Kabakren, Pak KB Basori, terima kasih. Bapak juga banyak memberikan warna perubahan terhadap kinerja, terutama di staf ini kelihatan menggeliat gara-gara Pak Kabakren, Pak Wakar. Terus Pak Rikson, kelewatan dulu, Pak Aris Patandung, udah nengok sini dulu. Pak Kasat Polair, terima kasih. Apa-apa yang terbagus di Polair, meskipun hanya bergeser 50 meter Pak ya, 50 meter dari dermaga ke darat. Tetapi ingat bahwa itu sebuah pembelajaran, ada hal-hal lain yang mungkin perlu Bapak pelajari di perencanaan. Dengan pengisian jabatan baru diharapkan kinerja anggota kepolisian di wilayah pelayanan Polres Manokwari dapat lebih baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Panglima Kodam 18 Kaswari Maijen TNI Inyoman Cantiasa menyatakan kehadiran jajaran TNI AD di Kabupaten Teluk Bintuni harus dapat membantu pemerintah daerah. Tak hanya menjalankan tugas utama, Pangdam menyebutkan jika prajurit TNI AD harus bisa mengisi kekosongan pembangunan di berbagai bidang. Pangdam mencontohkan prajurit TNI harus bisa mengajar di daerah pedalaman yang tidak mempunyai guru. Begitu juga di bidang pembangunan lainnya. Hal ini dikatakan Pangdam 18 Kaswari saat melakukan kunjungan kerjanya ke Kodim 1806 Teluk Bintuni Senin kemarin. Pangdam menuturkan dengan mengisi kekosongan pembangunan yang ada di masyarakat, maka prajurit TNI AD sudah mewujudkan peranan tentara dalam mendukung pembangunan di daerah. Oleh sebab itu, Pangdam mengingatkan kepada seluruh koramil jajaran di teritorial Teluk Bintuni selaku ujung tombak agar memiliki semangat dan bermanfaat. WMC punya bahwa kita membantu pemerintah daerah. Sekali kita berada di sini membantu Pemda, ya.
Banyak pekerjaan pemerintahan daerah di sana. Ada ruang-ruang kosong, ada slot-slot yang masih kosong. Ya, kalau kalian bisa masuk sana, masuk. Contoh, di pedalaman, nggak ada guru, kau jadi guru. Ya, tidak ada sarjana pertanian di sini, kau masuk jadi sarjana pertanian. Tapi kau belajar dulu di sini. Saya lihat ini di kebun-kebun. Ya, jadi sarjana pertanian, kamu nggak perlu ngerti cara bercocok tanam, beternak lele. Kamu belajar masalah peternakan, ya, perikanan, dan perkebunan atau pertanian. Udah, modal murni, kau bisa akan mengisi ruang-ruang kosong yang ada di masyarakat yang tidak terisi. Itulah perannya kita. Jangan kamu jadi babinsa, jangan kamu di koramil, kamu tidak bagian solusi. Kamu harus jadi solusi. Bisa ini ya? Ya. Harus jadi solusi. Jangan di sana ada babinsa terus tidak bisa berapa. Pada kunjungan kerjanya di Kodim 1806 Teluk Bintuni, turut mendampingi Pangdam diantaranya Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiu, Kapolres AKBP Hans Irawan, Kajari Ismail Oto, anggota DPRD Teluk Bintuni Yasman Yasir, serta para pejabat teras Kodam 18 Kasuari. Pada kunjungan kerjanya kali ini, Pangdam memberikan sejumlah bantuan kepada Kodim 1806 Teluk Bintuni, berupa APD dan lainnya. Dan di saat yang sama, Pangdam dan rombongan juga melakukan peninjauan Mako Brigif 26 GP dan Mako Yonif 763 SBA. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebanyak 77 siswa kelas 6 SD Negeri 35 Sanggeng Manokwari mengikuti ujian sekolah secara offline atau tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Sejak Senin 19 April kemarin, semua sekolah dasar di Kabupaten Manokwari melaksanakan ujian sekolah bagi siswa kelas 6. Walaupun masih dalam situasi COVID-19, sesuai hasil rapat para kepala sekolah dan dinas pendidikan, disepakati ujian sekolah dilakukan secara offline atau tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Sesuai hasil pantauan TVRI Papua Barat di SD Negeri 35 Sanggeng, pelaksanaan ujian di hari kedua berjalan normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kepala Sekolah SD Negeri 35 Sanggeng, Nina Kusminar, menjelaskan, karena ujian secara offline, maka setiap sekolah melaksanakan ujian di sekolah masing-masing. Kami disarankan untuk pelaksanaan ujian sekolah tahun 2020-2021 dilaksanakan di sekolah masing-masing, ya, dan tekniknya dikembalikan kepada sekolah. Ya, peserta ujian yang ada di SD 35 Sanggeng adalah 77 siswa. Ya. Pelaksanaan ujian dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 19 April 2021 sampai tanggal 24 April 2021. Dengan jumlah ruangan yang kami siapkan, yang kami pakai adalah 7 ruangan. Satu ruangan terdiri dari 11 siswa. Pelaksanaan ujian yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19, maka penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan selama ujian berlangsung. Kami melaksanakan persiapan untuk ujian ini. Sebelum pelaksanaan ujian, kami sudah mulai pembelajaran tatap muka dengan siswa kelas 6. Karena masa pandemi ini, kami tetap melaksanakan aturan-aturan, yaitu dengan protokol kesehatan. Kami siapkan sanitasi air, cuci tangan, sabun, dan masker. Jadi bagi siswa maupun guru atau pengawas, ya, begitu masuk ruangan kami sudah memperhatikan protokol kesehatan. Bagi siswa ya harus memakai masker, ya, kemudian cuci tangan, dan juga ada alat ukur suhu, ya, begitu masuk pintu sekolah. Itu untuk siswa atau peserta ujian dan juga para pengawas. Mata pelajaran yang diuji di hari pertama adalah Bahasa Indonesia dan PPKN, sedangkan di hari kedua mata pelajaran Matematika dan IPS. Karena merupakan ujian sekolah, maka seluruh mata pelajaran akan diuji, yang soalnya disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari.
Kepala sekolah berharap siswa maupun guru tetap menjaga kesehatan selama ujian berlangsung. Selain kepada siswa, juga diharapkan dapat mengerjakan soal dengan baik, karena nilai ujian tersebut akan menjadi nilai kelulusan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Wakil Bupati Pegunungan Arfak, Marinus Mandacan, gelar syukuran atas pelantikan sebagai Wakil Bupati untuk kedua kalinya. Syukuran tersebut digelar di kediaman di distrik Anggi Gida dengan prosesi adat. Mensyukuri telah dilantiknya sebagai Wakil Bupati Pegunungan Arfak periode kedua, Marinus Mandacan gelar syukuran di kediamannya di Kampung Sisrang, distrik Anggi Gida. Dalam syukuran tersebut, Wakil Bupati turut didampingi Bupati Pegunungan Arfak, Yusia Saroy, dengan menggunakan pakaian putih-putih yang dikenakan saat dilantik. Acara syukuran diawali dengan penjemputan Bupati dan Wakil Bupati, serta tamu undangan yang diantar memasuki kediaman Wakil Bupati. Selanjutnya, Bupati bersama Wakil Bupati menerima prosesi adat secara suku Souk dari tua-tua adat setempat, yang dilakukan dengan mengenakan pakaian kebesaran kepada Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas keberhasilan menjadi pemimpin di Kabupaten Pegunungan Arfak. Dalam acara syukuran tersebut, Bupati Yusia Saroy menegaskan kepada semua OPD agar di periode kedua ini semua program dan kegiatan pembangunan harus disusun sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Merumuskan visi misi itu secara baik. Ya. Jangan hanya saya punya program, saya kegiatan itu tidak ada. Semua bekerja sesuai dengan visi dan misi Bupati, Wakil Bupati terpilih. Ya. Jadi semua harus bekerja sesuai dengan perencanaan yang ada. Ada ya musrembang, ada pokok-pokok pikiran DPR, mari kita sinkronkan secara baik, harmonisasi secara baik. Semoga semua program dan kegiatan yang kita susun menyentuh kepada masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Marinus Mandacan mengajak seluruh ASN Pegunungan Arfak untuk bersama-sama membangun Kabupaten Pegunungan Arfak yang masih tertinggal dari daerah lain. Menurutnya, pembangunan Pegunungan Arfak perlu dilandasi dengan ungkapan syukur kepada Sang Pencipta yang telah memberikan kabupaten sehingga telah melahirkan para pemimpin dan juga pejabat di birokrasi pemerintahan. 843 CPNS penambahan kemarin, tidak ada kabupaten lain yang dapat penambahan. Kabupaten Pegunungan Arfak yang dapat penambahan. Kalau bukan Tuhan, Kabupaten Pegunungan Arfak tidak dapat penambahan. Sehingga kami bikin mengucapkan syukur ini, kita berdoa untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tahun-tahun yang kemarin, pejabat-pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4, sampai dengan anggota-anggota DPRD, tidak ada yang berani adakan pengucapan syukur untuk minta terima kasih kepada Tuhan. Tidak ada. Atau ada, siapa yang bikin? Gimana ada bikin? Tidak ada toh. Jabatan itu kamu sendiri punya. Jabatan siapa punya? Jabatan itu Tuhan punya, harus bersyukur kembali kepada Dia. Dalam acara syukuran ini juga dilakukan peresmian rumah kediaman sub kepala suku, perumahan sosial, serta peletakan batu pembangunan rumah genset dan rumah operator. Dari Pegunungan Arfak, tim liputan melaporkan. Pemirsa, peringatan dini 12 hingga 19 April tentang bibit siklon tropis 94W dinyatakan berakhir oleh BMKG. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Manokwari di ruang kerjanya pagi tadi. Dikatakan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG Nasional dan juga Manokwari tentang dampak bibit siklon tropis 94W hingga berubah menjadi siklon Surigae, yang diketahui bahwa Papua Barat juga ikut merasakan dampak secara tidak langsung. Daniel Tandi, Kepala BMKG, menyatakan bahwa peringatan dini tersebut telah berakhir karena siklon tropis Surigae kini melintasi Filipina. Jika sejak siang kemarin terjadi hujan deras, hal ini karena intensitas curah hujan akan tinggi di bulan April. Jadi peringatan dini yang awal sampai tanggal 19 untuk wilayah Papua sudah selesai. Tapi ada beberapa daerah di Indonesia yang masih lanjut karena masih kena dampak tidak langsung dari siklon tersebut.
Misalnya di Maluku Utara, terus Sulawesi Utara, Kalimantan, itu masih terpengaruh. Nah, kalau kita di Papua dan Papua Barat sudah tidak terpengaruh langsung. Kemudian akhir-akhir ini masih hujan, khususnya di Manokwari. Itu karena memang pada bulan April puncak musim hujan di Manokwari. Jadi bukan karena siklon tropis, tapi karena memang puncak musim hujan. Bulan April merupakan puncak terjadinya intensitas curah hujan yang tinggi, sehingga BMKG terus menghimbau agar saluran air atau drainase perlu diperhatikan, sehingga dapat mencegah terjadinya banjir. Karena sekarang kita masih berada di puncak musim hujan bulan April, walaupun bukan karena siklon, tapi curah hujan akan tetap tinggi karena memang bulan puncak musim hujan. Jadi ya seperti imbauan saya sebelumnya, pada saat siklon mungkin kita punya drainase atau saluran-saluran pembuangan air di Kota Manokwari mungkin perlu dibersihkan, perlu dibesarkan mungkin untuk jangka panjang, jadi bukan hanya saat ini saja. Dijelaskan semakin jauhnya siklon Surigaya yang kini berada di Filipina, maka gelombang laut kini berada di kisaran normal, yakni tinggi mencapai 2 meter. Namun apabila ada awan cumulonimbus di laut, maka gelombang laut dapat mencapai 3 meter, tetapi bukan dampak dari siklon. Arinia Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.